situasi kewarganegaraan kami, Pak. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Mundira Hindar. Saya ada di Maria. Saya sendiri Maria. Kita langsung saja ya, Pak. Boleh. Pertanyaan. Mungkin dulu bapaknya siapa, sebagai apa? Oke, baik. Jadi terima kasih ya kawan-kawan dari Polman Timak Babel ya. Masih ada timahnya kan? Perkenalkan, nama saya Idris Afandi. Saya di sini sebagai ketua Panwascam ataupun panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan, khusus untuk wilayah kecamatan Sungai Liat. Oke. Jadi langsung saja ya kita mulai ke pertanyaan. Jadi Pak, pertama kami ingin bertanya nih, menurut Bapak, kira-kira apa sih itu demokrasi sama kebebasan berpendapat? Oke, demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kalau dulu ya, dulu saya pernah belajar. Ini nggak tahu ya benar atau tidaknya. Ini disclaimer aja, ini pendapat pribadi saya. Jadi sepengetahuan saya, demokrasi itu adalah suatu sistem ataupun sebuah sistem di mana rakyat pun dilibatkan dalam setiap berbagai macam keputusan, pemilihan ataupun apapun, baik itu secara langsung ataupun melalui perantara wakil rakyat. Kalau kita di rakyat ada DPR, dan ada DPD, dan ada presiden juga. Nah, lalu kebebasan berpendapat itu adalah bagaimana cara rakyat untuk mengekspresikan apapun yang dialaminya ataupun mengekspresikan apapun yang merasa di dalam dirinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi itu. Tapi kebebasan berpendapat pun harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang bebas berpendapat, ya kita bebas kadang-kadang kita mau mengatakan apa enggak. Tapi kan ada aturan yang mengatur semua itu. Itu mungkin kalau sepemahaman saya. Kemudian Pak, apakah demokrasi dan kebebasan berpendapat itu penting diterapkan atau mungkin diperlukan di Indonesia ini? Penting, sangat penting banget. Apalagi kita di Indonesia ini kan memuat sistem demokrasi pemilihan langsung, baik itu memilih wakil rakyat maupun memilih presiden. Dan yang mana kita tahu kalau tidak salah pemilu langsung ataupun rakyat dilibatkan langsung dalam sistem demokrasi Indonesia itu dimulai di pemilu tahun 2009 kalau saya nggak salah. Karena kan sebelumnya presiden itu dipilih oleh DPR ataupun MPR. Nah, bersyukurnya ketika kita ada sistem demokrasi, rakyat pun bisa memilih siapa dan apa serta bagaimana pemimpin yang mereka inginkan, pemimpin yang mereka idolakan, dan pemimpin yang mereka idamkan seperti apa. Jadi rakyat bebas memilih tanpa adanya unsur paksaan ataupun tanpa adanya unsur tekanan. Jadi itu. Jadi menurut saya pribadi demokrasi dan kebebasan berpendapat itu penting dan kalau bisa sangat penting. Kemudian untuk soal ketiga, apa saja perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oh banyak, banyak. Terutama kita di Panwaslu kecamatan ataupun Panwascam ini kan sebagai salah satu bentuk lembaga yang mengatur ataupun yang melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem demokrasi. Salah satunya adalah pemilu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman ini. Teman-teman semua di sini itu adalah partisipasi kami atau bentuk panjangan kami untuk pengawasan. Karena kenapa? Karena penting. Kami di Panwascam itu kita bertiga, hanya bertiga. Tentunya kita tidak bisa menjangkau semuanya. Makanya perlu peran dari teman-teman semua ini juga untuk aktif berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap demokrasi kita, khususnya nanti di pemilu tahun 2024. Jadi itu salah satu contohnya, kawan-kawan aktif berpartisipasi untuk mengawasi setiap tahapan, setiap fase pemilu. Tuh, jadi itu salah satu contoh singkatnya, terutama apa mahasiswa yang agent of change, terus juga agent of future, terus juga agent of apalagi ada 4 kalau saya ingat. Saya ingat yang 4, agent of change dan agent of future.
nanti Kak kami ingin tanya lagi nih, bagaimana sih idealnya demokrasi dan kebebasan berpendapat itu dapat tercapai, itu dapat terrealisasikan? Idealnya seperti sekarang ini, rakyat, masyarakat bisa datang langsung memilih siapa presiden yang mau dipilihnya, siapa wakil rakyat yang mau dipilihnya, tanpa ada unsur tekanan, tanpa ada unsur ancaman. Jadi sekarang ini kita sistem demokrasi sudah berjalan dengan baik. Hanya tinggal bagaimana kita mengawasi supaya demokrasi yang baik ini berjalan dengan sempurna, sehingga produk demokrasi yang dikeluarkan pun baik. Jadi baik kita masyarakatnya yang secara langsung, baik juga tahapannya, baik juga produk yang dikeluarkannya. Kemudian Pak, menurut Bapak itu kebebasan nggak dibatasi? Dibatasi. Ya, kemudian alasan Bapak itu apa? Yang namanya kebebasan berpendapat ini kan kita bebas. Tapi tentunya dalam hal kebebasan itu pastinya harus ada batasan-batasan, ada norma-norma yang mengikat. Terkadang kita bukan norma berbicara tentang aturan hukum kita, tapi juga ada batasan yang mengatur melalui adat istiadat di daerahnya, kemudian juga terkait kultural daerahnya, terkait kearifan lokalnya. Jadi kebebasan berpendapat tidak hanya dibatasi oleh aturan, tapi juga dibatasi adat, sosial, ekonomi, kemudian budaya, itu juga membatasi. Jadi kalau dibilang perlu tidak dibatasi, ya perlu. Kalau tidak dibatasi, hilang harga diri presiden, karena presiden adalah kepala negara kita, simbol negara kita. Kalau kita berpendapat dengan presiden, ya masa simbol negara kita turunkan harga dirinya, kan perlu. Jadi makanya perlu juga batasan itu. Sama ketika teman-teman juga bebas berpendapat, orang tua bebas berpendapat, bebas, tapi ada batasan yang mengatur apa? Aturan di keluarga. Jadi memang harus ada batasan-batasannya. Sekalipun tidak ada batasan secara hukum, tapi tetap ada batasan secara norma-norma. Kemudian ini masih setopik berbicara mengenai keterbatasan kita untuk menerapkan pendapat di depan umum, kan kalau nggak salah mungkin ada beberapa pasal-pasal yang mengatur pembatasan rakyat untuk berpendapat. Nah, itu menurut Bapak kayak mana? Apakah ada korelasinya dengan pemerintah yang dikritik atau gimana? Nah, ini kita sudah berbicara, karena berbicara aturan yang memang bukan hanya setahun 2 tahun yang kita buat, yang kita diskusikan, bukan. Karena RKUHP yang kita gunakan sekarang itu adalah peninggalan penjajahan dulu. Jadi panjang itu prosesnya, bukan sehari 2 hari, karena narasi di luar sana itu yang tergaungkan adalah RKUHP dikejar, RKUHP dipercepat, diam-diam. Padahal prosesnya sudah berjalan lama. Tapi memang selama dalam perjalanannya itu kan kita sudah ada wakil kita di sana, ada DPR, ada DPD, ada MPR. Mereka pasti sudah memikirkan secara matang, dan bukan hanya dari DPR MPR, mereka juga melibatkan unsurnya, baik dari kepolisian, kejaksaan, pakar, ahli, media, dan mereka pasti melibatkan itu. Dan tentunya produk keluaran itu pun sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Jadi terkait dengan aturan yang membatasi, saya rasa mungkin hanya pemahaman kita saja yang belum memahami secara penuh bentuk aturan hukum itu. Tapi kalau memang itu harus diterapkan, berarti harus ada peran khusus dari anggota dewan kita untuk mensosialisasikannya sampai dengan tataran paling bawah. Melalui siapa? Perantara desa dan sebagainya, atau melalui kader karena kita perlu penjelasan, karena kan kadang bahasa tulisan itu bisa berbeda dengan penjelasannya, ya kan? Mungkin di tulisannya menghina presiden dihukum bla 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 bla. Memang, tapi kan menghinanya kan ada aturan lagi, menghinanya seperti apa segala macam. Jadi tidak selamanya pasal itu adalah pasal untuk menyusahkan warga masyarakat, tidak, tapi ada terjemahan yang sebenarnya kita belum kita ketahui. Nah, itu pentingnya forum-forum diskusi. Jadi harapannya nanti mungkin dari kawan-kawan mahasiswa, apalagi ini tentang kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan itu nanti bisa bikin forum diskusi terkait tentang topik kita seperti ini. Tapi
tapi dilibatkan yang lebih luas lagi. Jadi masukan-masukan kita pun bisa melihat nih, masukan dari pandangan dari ini seperti apa, dari ini seperti apa. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya itu baik atau tidaknya. Tapi kalau pendapat secara pribadi, mungkin terjemahan kita saja yang masih lemah terkait pasal-pasal itu. Yang sebenarnya itu bagus. Terakhir nih Pak, kami bertanya nih, menurut Bapak seberapa penting sih demokrasi sama kebebasan berpendapat ini apabila diterapkan di kehidupan bermasyarakat, di bangsa atau di negara? Penting banget. Karena setiap kehidupan itu harus ada yang mengatur. Setiap kehidupan ada yang mengatur. Sama seperti kawan-kawan jadi mahasiswa, ada aturannya. Ada, harus pakai baju yang rapi dan sopan. Kemudian yang cowok nggak boleh pakai celana pendek, ya kan, nggak boleh, apalagi nggak bawa sajam atau segala macam. Ada aturannya kan. Nah begitupun kita di Indonesia, di negara kita. Kalau Indonesia ini tidak ada aturan, khususnya aturan demokrasi, kacau kita, gejolak, perang di sana, perang di sini kalau tidak adanya sistem demokrasi. Nah, kemudian karena adanya sistem demokrasi ini, maka apapun hasil daripada sistem demokrasi tersebut, kita pun sebagai masyarakat pun harus mematuhi itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu hasilnya gitu. Bagaimana caranya untuk merubahnya? Ya nanti itu 5 tahun sekali. Ya kan, kita nggak bisa karena kita ada aturan yang mengikat. Kemudian kebebasan berpendapat juga penting banget. Kenapa? Karena ya memang terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat ini tidak selamanya tersampaikan. Makanya ada beberapa forum-forum, ada beberapa perwakilan mahasiswa yang demo apa segala macam. Kalau tidak ada mahasiswa demo, kemudian tidak ada orang buka forum, ini kayak makan sayur tanpa garam, tanpa bumbu, tidak enak. Dan ini pun sebagai kontrol, sebagai pengendali atas sistem demokrasi yang sedang berjalan sekarang. Jadi ada yang kontrol, ada yang dikontrol. Sekalipun bagaimanapun demokrasi kita adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Jadi rakyat memegang peranan penting. Rakyat yang mana? Ya kita. Kami sebagai pemangsa tugasnya apa? Mengawasi pemilu. Kawan-kawan sebagai mahasiswa perannya apa? Ya, sebagai agent of change, agent of future. Kemudian siapa lagi dosen sebagai apa? Sebagai pendidik. Jadi ada peran masing-masing. Nah, peran inilah yang harus dimanfaatkan untuk kebebasan berpendapat. Karena harus sesuai dengan ahlinya. Itu ceritanya. Jadi ternyata demokrasi dan kebebasan berpendapat ini penting ya Pak di kehidupan masyarakat. Kemudian juga selain penting juga harus ada batasan-batasan Ya. diterapkan juga agar terjadi kedamaian lah di Betul. negara kita. Jadi mungkin dari saya kan ini terkait dengan pengawasan pemilu ya Pak. Nah mungkin dengan adanya kita kan rakyatnya itu saling majemuk, pasti punya pemikiran yang beda-beda mengenai nanti pilihannya siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa kita itu siapa. Nah apa sih antisipasi dari Badan Pengawasan Pemilu ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pak? Ya, supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu nantinya. Nah, ini makanya kami dari Panwaslu sekalian, ini kami aktif menggait beberapa unsur, baik dari unsur kepemudaan, unsur profesi, unsur pemerintahan, keamanan. Kalau dari unsur kepemudaan, salah satunya kami pernah undang BEM Polman. Nah, kami ajak mereka supaya menjadi partisipatif pengawasan. Mereka ikut dilibatkan dalam partisipatif pengawasan. Apa itu partisipatif pengawasan? Jadi ketika memang ada terjadi, baik itu di lingkungan kampus kalian, ada yang politik praktis ataupun ada money politik, silakan laporkan ke kami, karena kami belum tentu bisa menjangkau ke Polman, benar kan? Ataupun di lingkungan sekitar Polman. Makanya kami melibatkan kawan-kawan yang ada di situ. Kemudian kami juga melibatkan unsur unsur pemerintahan jadi kecamatan. Ini untuk menindaklanjuti supaya tidak adanya ASN atau PNS yang terlibat politik praktis. Begitupun tentang keamanan polisi dan TNI
juga kami libatkan. Kenapa? Untuk menjaga netralitas dan juga untuk menjaga kondusivitas selama jalannya nanti proses atau tahapan-tahapan kepemiluan. Jadi itu yang sedang kami gaungkan, yang sedang kami laksanakan, dan memang harapannya semua unsur yang kami libatkan ini bisa terlibat aktif, bisa berjalan aktif sesuai dengan koridor, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kawan-kawan sama nih, maupun kawan-kawan mewakili individu yang mewakili individu, kawan-kawan bisa ketika terjadi pelanggaran pemilu, silakan datang laporkan ke kami. Nanti kita akan proses sesuai dengan aturan. Pak, izin nanya lagi nih. Boleh. Masalah pemilu nih. Boleh. Kan setiap orang itu kan punya suara ya, kan doa itu kan untuk memilih. Bagaimana jika ada yang golput atau tidak memilih sama sekali misalnya? Nah, pemilihan ini kan tahu belum tanggal pemilu kapan? Cuma tahu saja. Tahun berapa tahunnya? 2024. Hari Valentine tahu? Tanggal berapa? Itulah hari pencoblosan. Bertepatan dengan hari Valentine. Spoiler guys. Jadi 14 Februari 2024 itu pemilu serentak atau biasa dikenal dengan pemilu 5 kotak. Nah, gimana caranya supaya menghindari hal yang golput ini? Kalau kami hanya sebatas badan yang mengawasi, kami hanya berapa orang sih? Mampu sejauh mana sih? Efektif apa kami bekerja? Tentunya pastinya masyarakat menilai kami tidak efektif. Iya, kami akui tidak efektif. Gimana caranya supaya efektif? Ya kami melibatkan kawan-kawan ini, khususnya di keluarga terdekat kalian. Nah, jadi ketika memang kami sudah melibatkan, berarti kan kesadaran akan untuk memilih, mencoblos dan ikut terlibat aktif dalam demokrasi tersebut sudah kami tanamkan nih ke teman-teman, ya kan? Yang kemarin kami undang anggota BEM, berarti secara seluruh anggota BEM sudah diracuni oleh kami kan, supaya tidak golput. Nah, bisa mereka meracuni keluarganya supaya tidak golput. Akhirnya dari keluarga ke saudara, dari saudara ngumpul di warung jangan golput. Kemarin udah kita tahu kalau golput nanti gini. Jangan terima uang dari calon. Kalau terima uang dari calon nanti penjara nanti ini. Akhirnya informasi dari mulut ini lebih kita sampaikan dibandingkan kami masang flyer, kami masang spanduk. Apalagi kan orang masih masang spanduk kan. Jadi kami pendekatannya adalah pendekatan secara emosional. Nanti unsur-unsur tadi dan alhamdulillah sudah terwakili semua unsur tersebut. Tinggal bagaimana nanti kami memfollow up itu sampai dengan nanti hari pemilihan, sehingga kita di kecamatan Segalia khususnya dan kabupaten Banten umumnya tingkat partisipasi pemilu, tingkat golputnya itu rendah. Amin. Ya, jangan golput teman-teman. Sudah 17 tahun ya. Jangan golput. Jadi harapan Bapak ke depannya tentang demokrasi Indonesia ini bagaimana Pak? Harapannya ya, karena Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan segala macamnya. Ini kan kepalanya beda-beda. Dan beda-beda. Harapannya pemilu kita, demokrasi kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa adanya gesekan-gesekan, baik itu gesekan secara tadi agama, suku atau salah lah ini kan, jangan ada gesekan-gesekan itu. Sekalipun nanti kalau misalnya ada naudzubillah min dzalik ya, pun ada usahakan kita redam sedini mungkin. Jadi harapan itu biarkan demokrasi kita berjalan dengan baik, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur tekanan, dan tanpa ada unsur ini. Seperti itu harapannya. Oke? Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Mungkin lebih berani. Semoga pesan yang saya sampaikan ini bisa disampaikan luas lagi ya ke mahasiswa Koman. Terima kasih. Oke, boleh. Tadi buka dengan salam. Oke. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That's all you're gonna be. I still care.
there